keempat, dia ngirim lagi lah. Aku nih udah bunuh 37 orang katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah misteri dari California. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Tahun 60-an atau awal tahun 70-an, California Utara digemparkan dengan adanya teror-teror dari seorang pembunuh berantai. Sebut saja dia adalah Zodiac Killer. Zodiac Killer ini sering mengirimkan pesan-pesan kepada polisi, yang mana ini menjadi teka-teki besar oleh polisi saat itu. Sebelum aku membahas tentang Zodiac Killer ini, aku akan ajak kalian untuk membahas tentang korban-korban. Yang pertama ada David Faraday dan Betty Lou Jensen. David Faraday yang berusia 17 tahun dan Betty Lou Jensen yang berusia 16 tahun di daerah Lake Harmon Road. Mereka itu ditembak oleh seseorang misterius, yang mana pada saat itu mereka itu sedang memarkirkan mobilnya dan mereka ditembak. Pada saat itu si Betty Lou Jensen ini udah meninggal dunia, sedangkan si David sempat dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya dia juga meninggal. Yang kedua ada Darlene Ferrin dan Michelle. Darlene Ferrin yang berusia 22 tahun, sedangkan Michelle yang berusia 19 tahun. Pada tanggal 4 Juli 1969 saat mereka berada di Blue Rock Spring Park yang jaraknya tuh kurang lebih 4 mili dari kasus pertama tadi, seseorang kembali menembak mereka saat mereka sedang memarkirkan mobilnya. Pada saat itu si Darlene ini meninggal dunia, sedangkan si Michelle itu alhamdulillah selamat. Yaitu Michelle mengatakan kepada polisi bahwa seseorang itu menyenterkan senter ke dalam ke wajahnya dan akhirnya menembaknya berkali-kali. Nah, si Michelle ini karena dia lihat langsung kan, jadi Michelle itu tahu ciri-cirinya seperti apa. Michelle mengatakan kepada polisi bahwa ciri-ciri dari si pelaku itu berbadan tegap, kulitnya berwarna putih, dan rambutnya berwarna coklat, umurnya tuh sekitar 35-40 tahun, kata si Michelle ini. Nah, sejam kemudian, polisi itu menerima telepon dari seseorang yang mengaku bahwa dia tuh adalah pembunuh dari percobaan pembunuhan yang ada di Blue Rocks tadi sama yang ada di Harmon Road yang kemarin. Pada tanggal 1 Agustus 1969 dikirimkanlah surat kepada 3 harian yang ada di California, 3 media harian yang ada di California. Surat itu dia menjelaskan bahwa secara spesifik cara dia membunuh. Nah, pada tanggal 4 Agustus 1969 dia kembali mengirimkan surat, tapi surat kali ini tuh berbeda daripada surat sebelumnya. Dia mengirimkan surat ini dengan beberapa kode yang mana orang tuh nggak tahu kode-kode itu apa. Akhirnya dia tuh minta surat itu dicetak di halaman pertama. Kalau enggak dia akan melakukan pembunuhan lagi, katanya kan. Ceritanya dia ngancam nih ceritanya. Nah, pada 8 Agustus 1969 ada pasangan suami istri yang berada di Salinas, California itu dapat memecahkan isi surat yang dikirim sama si pembunuh tadi kan. Akhirnya surat itu berisi seperti ini. Ketiga ada Brian Hartnell dan si Cecilia. Cecilia pada saat itu yang berumur 22 tahun, sedangkan si Brian yang berumur 20 tahun. Saat itu mereka sedang piknik di suatu danau yang bernama Danau Berryessa. Si Cecilia ini melihat ada seseorang yang menguntitnya di belakang pohon, di balik pohon. Setelah cukup lama, akhirnya laki-laki itu keluar. Dia memakai topi ala algojo gitu dengan memakai kacamata, dan dia itu memakai baju yang di dadanya tuh ada lambang The Zodiac gitu kan. Laki-laki itu membawa pistol, pisau, dan tali yang cukup panjang. Tali itu digunakan untuk mengikat si Brian sama si Cecilia ini kan. Nah, akhirnya si pembunuh itu menusuk-nusuk berkali-kali si Cecilia sama si Brian ini, dan akhirnya si Cecilia meninggal, sedangkan si Brian itu sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi alhamdulillah dia juga hidup. Itu di mobil si Brian ini juga ditemukan surat dari Cecilia itu menulis secara spesifik tanggal-tanggal dia membunuh 3 kasus tadi. Yang keempat ada Paul Stine. Pada tanggal 11 Oktober 1969, seorang supir taksi di San Francisco itu ditembak oleh penumpangnya sendiri. Pada saat itu banyak saksi mata yang melihat seorang pelaku itu turun dari taksi itu dan melakukan wawancara dengan polisi, dan dia mengatakan bahwa laki-laki itu berumur sekitar 45 tahun, berpakai kacamata, memakai topi, badannya tegap, berkulit putih dan berambut coklat. Pas polisi menuju ke tempat itu, ada seorang operator yang mengatakan kemungkinan ini adalah
keturunan dari Afrika Amerika gitu kan. Mobil polisi yang saat itu dikemudikan oleh Donald Falk dan Eric Zalms itu menangkap seorang pria yang sama ciri-cirinya itu sama yang diungkapkan oleh saksi tadi. Tapi akhirnya tuh polisi melepaskan lagi pria itu karena si polisi ini lagi nyari yang yang keturunan Afrika Amerika. Gak lama kemudian akhirnya si Zodiac ini ngirim lagi nih surat, dikirimkanlah ancaman kepada polisi bahwa aku akan membunuh kamu, kata dia ke si polisi ini, karena kamu tuh udah melakukan kontak langsung sama aku. 2 hari kemudian diterima lagi lah surat dari seseorang misterius yang mengatakan bahwa si pelaku nih nggak kapok-kapok nih bikin ngirim-ngirim surat, padahal udah nggak ditanggapi kan, tapi dia tuh tetap nggak kapok-kapok, dia kirim terus surat-surat sampai tahun 1971 dan dia stop pada tahun 1974. Dia ngirim lagi lah, aku nih udah bunuh 37 orang katanya, aku bunuh dengan secara sadis kata dia kan. Nah, aku akan ajak kalian untuk bahas dari teori pada kasus ini. Menurut kalian siapa yang salah? Kalian bisa komen di bawah. Yang pertama diungkap oleh Gary Stewart yang mengatakan bahwa ayahnya yang bernama Irvan Bass itu adalah pelakunya. Dia mengatakan bahwa ayahnya itu pelakunya sampai-sampai dia tuh dibikin sebuah buku yang menyatakan bahwa ayahnya itu pelakunya. Gary mengungkapkan ini karena dia memiliki beberapa alasan. Yang pertama, sketsa wajah ayahnya itu mirip sama yang disebarluaskan oleh polisi. Yang kedua, tulisan The Zodiac itu sama dengan tulisan yang ada di akta pernikahan. Tapi ada beberapa teori yang nggak mendukung teori ini karena yang pertama, pihak-pihak dari administrasi gereja mengatakan bahwa akta pernikahan itu bukan tulisan si Earl, tapi itu tuh tulisan dari si pastor. 2, wajah sketsa ayahnya itu cuma sama si kematian si Paul, bukan kematian ketiganya. Tapi si Gary ini berusaha bersekuku bahwa ayahnya itulah pembunuhnya, kata si Gary itu. Sampai si Gary ini berusaha untuk mencocokkan DNA ayahnya yang dengan ekstrak air liur yang ada di perangko dari milik si The Zodiac Killer pas dia ngirim surat itu kan. Tapi akhirnya polisi ini nggak biarin tuh karena Gary ini merasa pasti polisi ini tutupin kasus ini dari dia, katanya. Kedua, teori paling populer yaitu teori dari Robert Reimers. Dia mengatakan bahwa Arthur Lake Allen adalah pelakunya. Menurut Robert, pada saat pembunuhan ketiga, pada saat si Cecilia ditusuk, itu tuh si Arthur tuh mengatakan kepada keluarganya bahwa dia tuh akan ke Danau Berryessa untuk diving, katanya kan. Tapi pada saat dia pulang, dia tuh udah penuh berdarah dan di mobilnya tuh udah banyak darah. Pada tahun 1971, satu orang teman Arthur mengatakan bahwa Arthur itu mengaku kepada dia, yang The Zodiac tuh aku loh, katanya. Padahal sebelum itu tuh si pelaku tuh belum bilang kalau dia tuh The Zodiac. Dia tuh juga mengatakan kepada kawannya bahwa dia tuh akan membunuh seseorang dengan mengikat senter di dekatnya, katanya. Atas informasi itu, si Arthur diinterogasi oleh polisi sebanyak 2 kali dan dia mengatakan, aku nggak tahu apa-apa, kata si Arthur nih. Aku tuh cuman suka aja baca buku aku cuman menghayal aja, itu tuh buku yang aku kesukaan aku tuh seolah-olah aku, katanya. Tapi pada saat itu tuh polisi juga sempat membongkar isi rumah si Arthur tuh pas dia buka lah kulkas si Arthur tuh berisi bedahan hewan dan pisau yang sudah banyak darah, serta dalam itu juga ada alat seksual. Tapi si polisi ini nggak nemuin nih bukti-bukti bahwa si Arthur tuh pembunuhnya. Pada tahun 1974 si Arthur tuh didakwa atas pelecehan anak. Dan pada saat itu pula si Zodiac ini nggak ngirim-ngirim surat lagi. Kemudian tahun 1987, seorang tahanan yang berada di penjara San Jose itu mengatakan bahwa si Arthur itu mengaku kepada dia bahwa dialah pembunuh si Paulus. Pada tahun 1961, seorang detektif Vallejo juga kembali menginterogasi si Michelle yang hidup tadi, yang pada kasus kedua masih hidup. Dia tuh ngasih beberapa foto. Disuruhlah pilih siapa pembunuhnya tuh. Michelle tuh milih foto si Arthur. Informasi itu kembalilah polisi menyelidiki rumah si Arthur, dan di dalam rumah si Arthur tuh si polisi itu menemukan formula bom serta menemukan rekaman The Zodiac. Nah, pada tahun 1962, tepatnya setahun setelah polisi itu datang ke rumah si Arthur itu ditemukan tewas meninggal dunia karena serangan jantung. Tapi ada beberapa alasan yang mengatakan bukan si Arthur nih yang
Zodiac Killer, karena DNA yang dimiliki oleh si Arthur itu nggak sama ekstrak air liur yang ada di perangko yang surat yang dikirim sama si Zodiac Killer itu. Ini diduga karena si Arthur tuh memiliki kebiasaan yang mana dia tuh nggak suka menjilat perangko miliknya, tapi dia lebih suka orang lain menjilat perangko miliknya. Yang kedua, pada tahun 1971, sidik jari yang ada di kemeja Paul itu nggak sama sidik jari si Arthur, dan tulisan si Arthur itu juga nggak sama tulisan yang ada di surat zodiak itu. Next, teori yang terakhir, yang ketiga dari Harv Haynes yang mengatakan bahwa Lawrence Kane adalah pelakunya. Dia mengatakan ini karena si Kane ini nih tinggalnya tuh kurang lebih 5 menit dari tempat si Paul tuh menjemput penumpangnya. Malam itu tuh adalah si Kathleen nih sama bayinya. Disuruhlah si Kathleen ini naik sama seseorang nih, naiklah ke mobil aku katanya tuh. Nanti aku tumpangi, kau mau aku antar kemana, kata dia kan. Pas udah naik si Kathleen nih, dibilanglah sama si orang itu, aku akan membunuhmu dan aku akan membuang bayimu. Tuh si Kathleen shock kan? Coba kalau kalian dari posisi si Kathleen, kalian shock apa gimana? Pas seseorang itu tuh memutarkan mobilnya, si Kathleen turun lah, loncat lah dia. Kalau aku jadi si Kathleen, pasti aku juga bakal loncat. Nah, banyak orang-orang yang percaya bahwa itu tuh adalah pertemuan singkat antara si Kathleen sama anaknya ini sama The Zodiac katanya. Terus si Kathleen syukurlah dia selamat, kata orang-orang kan. Selamat tuh, akhirnya dia tuh dikasih lah foto beberapa orang. Iya, foto si Kane ini. Pada saat itu orang tuh percaya bahwa si Kane itu adalah pelakunya. Namun ada juga teori yang membuktikan bahwa bukan si Kane ini pelakunya. Yang pertama, hasil DNA si Kane ini sama ekstrak air liur dari perangko itu nggak mirip. Nah, si Kane ini sama kasusnya sama si Aaron yang hanya mirip wajah, bukan mirip semuanya. Jadi menurut kalian siapakah pelaku dari The Zodiac ini? Kalian bisa komen di bawah, oke? Oke, sekian dari aku. Buat kalian yang suka sama video ini, kalian tuh bisa like, comment, dan subscribe. Bantu aku untuk capai 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Oke, see you!